Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 2019 kelas B. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik di tengah pandemi COVID-19 atau wabah corona. Dampak dari pandemi ini membuat kita tidak bisa melaksanakan kuliah secara tatap muka, diganti dengan perkuliahan daring atau online. Tentu saja karena ini mendadak sehingga pelaksanaan perkuliahan secara online penuh keterbatasan. Oleh karenanya mahasiswa mohon untuk memaklumi. Tetapi kita tetap perlu optimis di tengah situasi seperti ini dengan sarana dan media yang tersedia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait tugas akhir semester untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan. Silahkan saudara menyimak dengan baik. Pertama, kemampuan membaca atau literasi anak Indonesia. Hasil PISA, Program for International Student Assessment untuk Indonesia tahun 2018 telah diumumkan. Pengukuran PISA bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan dengan mengukur kinerja siswa di pendidikan menengah, terutama pada tiga bidang utama, yaitu matematika, sains, dan literasi. Kemampuan baca yang dinilai dalam PISA bukan sekedar kemampuan aksara tulisan, namun juga dalam kemampuan memahami bacaan dalam berbagai tingkat kesulitan. Berdasarkan hasil skor kemampuan baca siswa Indonesia dalam PISA 2018, Indonesia berada di peringkat ke-72 dari 78 negara. Kita kalah dari negara tetangga. Thailand ada di peringkat 66, Malaysia 56, Singapura peringkat kedua. Indonesia kalah dengan negara kecil seperti Panama, bahkan negara yang belum lama merdeka seperti Bosnia Herzegovina. Tidak hanya kemampuan siswa, kemampuan literasi guru juga masih rendah. Analisislah menurut saudara faktor penyebab dan solusi dari permasalahan tersebut. Soal kedua, Presiden Joko Widodo menghimbau warga untuk bekerja, belajar, dan ibadah di rumah untuk membatasi penyebaran COVID-19. Beberapa pemerintah daerah memutuskan untuk merumahkan siswa dan menerapkan metode belajar dengan sistem daring. Baru beberapa hari pelaksanaan pembelajaran daring, muncul keluhan dari para wali murid karena ternyata hal itu menambah beban mereka. Kondisi seperti itu tidak hanya terjadi pada anak di jenjang sekolah menengah atas, tetapi juga pada anak yang duduk di sekolah dasar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyadari belum semua sekolah di Indonesia siap dengan sistem pembelajaran daring. Tapi pemerintah pusat tetap mendorong pemerintah daerah menerapkan sistem tersebut. Sejumlah siswa dan orang tua murid menganggap langkah belajar melalui daring tidak efisien. Tidak hanya di jenjang sekolah dasar dan menengah, permasalahan ini terjadi tetapi juga di perguruan tinggi. Banyak sekali mahasiswa mengeluh terkait banyaknya tugas yang diberikan dosen kepada para mahasiswa. Bahkan menurut mahasiswa, kuliah online bergeser menjadi tugas online. Berdasarkan informasi tersebut, silahkan identifikasi dan analisislah faktor penyebabnya dan bagaimana tawaran solusi dari saudara. Demikian tadi penjelasan terkait dua permasalahan up to date yang ada di sekitar kita. Dua permasalahan tersebut tentu dekat dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan yang kita pelajari semester ini. Saya berharap para mahasiswa bisa menghasilkan argumentasi dan pemikiran yang solutif. Selamat mengerjakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kondisi dan kesehatan, tetap berpikir positif dan berdoa. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.